Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan pertama ya. Sebelum kita masuk ke aplikasi, Pak Vicky akan menerangkan pengenalan tentang laptop, beberapa komponennya. Oke, sekarang kita buka ya. Di sini Pak Vicky jelasin ini adalah tampilan OS ya, atau operating system Windows 10. Nah, setelah itu di sini ada beberapa aplikasi seperti Adobe Reader, ada Bandcamp, terus ada Epson, versi Media Player, Google Chrome dan lain sebagainya adalah merupakan aplikasi. Ada Photoshop, ada Winbox ya. Semuanya adalah aplikasi. Nah, sekarang kita langsung menuju ke Explorer ya, atau File Explorer. Ini di Windows 10 namanya ini File Explorer. File Explorer ini ketika kita klik ya, File Explorer ini kalau kita klik, nah, akan menampilkan beberapa akses atau beberapa menu yang di dalamnya ini terdapat beberapa data ya, menu-menu macam. Bisa ada quick access adalah akses tercepat ya untuk laptop. Ada OneDrive, itu adalah untuk internet ya, penyimpanan via internet. Jadi OneDrive itu adalah sama aja seperti Drive ya, aplikasi OneDrive, jadi penyimpanan secara online. Ada lagi itu istilah disk PC. Disk PC ini kalau di Windows 7 namanya My Computer. Disk PC namanya komputer. Oke, sekarang kita coba klik di disk PC ini ada apa aja. Nah, di disk PC ini menampilkan harddisk. Nah, harddisk Pak Vicky itu besarnya 500 GB. Dibagi dua. Yang ini adalah local disk C, itu merupakan sistem. Ya, sistem. Pak Vicky sistemnya hanya kasih sekitar 49 tambah 20, mungkin kurang lebih sekitar 60 GB lebih. Itu hanya untuk sistem. Ya, 60 GB lebih Pak Vicky buat sistem. Jadi penyimpanan aplikasi apapun di sistem C. Pada saat kita ada proses instalasi selesai, itu semuanya terinstall di sistem C untuk aplikasi baik Word, Office, Photoshop dan sebagainya di local disk C. Ya, paham ya. Nah, di sini ada data E. Data E ini fungsinya penyimpanan data, semua data, dokumen, musik, video, dan lain sebagainya. Nah, jadi harddisk itu ketika kita melakukan instalasi itu wajib dibagi dua atau sesuai dengan kebutuhan si user atau pengguna ya. Nah, seperti itu. Oke, kita untuk pastikan kita cek dulu di local disk C ya. Nah, di sini ada program file. Untuk mengetahui aplikasi yang sudah terinstall itu kita di program file, klik 2 kali. Nah, kita ulangi lagi, gunakan klik 2 kali. Kalau mouse klik 2 kali, yaitu tombol kiri, jangan kanan ya. Klik kiri 2 kali. Nah, seperti ini. Ada Adobe, ada Bandicam, ada Camera Shop, Film Studio, Common dan lain sebagainya. Ini aplikasi ini yang sudah terinstall di laptopnya Bapak. Ya, ada di laptop pengguna Epson, ya kan? Ada ISO USB, ada Photoshop ya kan, Photoshop tadi ada kan, ada oke, dan lain sebagainya. Ini adalah aplikasi yang sudah terinstall di laptop ini, itu semuanya ada tersimpan di local disk C ya. Jadi hindari penyimpanan di
local disk C. Ya, hindari penyimpanan di local disk C. Jangan menyimpan di local disk C. Dokumen apapun jangan menyimpan di local disk C. Nah, kenapa? Ini merupakan sistem. Ketika kalian sistem bermasalah atau OS kalian bermasalah, Windows kalian bermasalah, kalian pasti bingung, repot, harus memindahkan atau membackup data yang ada di sistem C ini. Kategori yang ada di sistem C ini, ya, dokumen itu termasuk sistem C, download termasuk sistem C, musik, picture, video itu termasuk di sistem C. Ya, jadi ketika kita mau menginstal ulang, usahakan untuk dokumen, download musik, picture, video, usahakan dipindahkan terlebih dahulu ke local disk D atau data. Ya, jadi pindahkan ke local disk D terlebih dahulu. Jadi dokumen, download, desktop ini ya, desktop, dokumen, download musik, picture, video ini datanya harus dipindahkan dulu ke data E. Ketika kalian menginstal, kalian tidak memindahkan data kalian terlebih dahulu yang ada di komponen-komponen ini, maka data kalian akan runyam atau akan terhapus dengan sendirinya karena kalian menyimpannya di data C atau di local disk C. Ya, jadi kalau kita menyimpan suatu data, dokumen apapun kita harus simpan di data E. Ya, di sini kita bisa lihat ada local disk C, ada local disk, ada data E. Jadi kalau menyimpan data ada di partisi kedua atau data E. Ya, nah ini adalah data-data Pak Vicky. Ya, seperti ini. Jangan sampai kalian menyimpan suatu dokumen atau data di dokumen download picture dan sampai video. Ketika kamu menyimpan sharing atau simpan aja, pasti penyimpanan itu pasti ada di dokumen. Nah, itu harus kalian pindahkan dulu ke data E. Ya, jangan dibiarkan di data dokumen download musik, picture, video karena ini 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 desktop ini dia termasuk kategori sistem. Ketika kalian banyak data menyimpan di dokumen, di download musik, picture, video tidak segera dipindahkan, otomatis komputer kalian akan lemot atau lambat. Ya, oke. Mungkin kalian di sini udah paham. Oke, Pak Vicky lanjut. Sekarang kita untuk mengetahui spesifikasi komputer atau laptop. Di mana sih? Biasanya kalau di laptop selalu ada ya. Ada di laptopnya itu ada keterangannya, bisa stempel stikernya itu ya kan. Mungkin untuk memastikan softwarenya kita ke sini di spesifik klik kiri ya, bukan klik kanan. Sekarang kita di sini klik kanan pada mouse. Di sini kita klik properties. Ya, kita pilih properties. Nah, seperti ini. Kita maximize, kita klik kiri. Ya, seperti ini. OS yang Pak Vicky gunakan yaitu adalah Windows 10. Ini untuk mengetahui spesifikasi aplikasi laptop kita atau komputer kita. Nah, laptop Pak Vicky prosesornya Core i3 ya, 510 CPU, 10 GHz. Ya. Untuk RAM-nya Pak Vicky hanya 2 GB. Nah, sistem type ini adalah OS ya, operating system. Operating system Windows 10 Pak Vicky menggunakan operating system yang 32 bit. Ingat ya, operating system Windows 10 itu ada 32 bit sama 64 bit. Semakin bitnya tinggi, itu semakin besar resolusinya dan memakan memori juga banyak. Nah, di sini ada ada 32 bit operating system, x64 basic processor. Nah, Pak Vicky menggunakan 32 bit operating system. Ini apa Pak? x64 bit batch processor.
x64 bit prosesor itu yang dibutuhkan seharusnya untuk OS laptop AVG itu adalah yang 64 bit biar support sama komponennya yang ada di CPU-nya. Karena Pak Vicky pernah mencoba yang 64 bit laptop Pak Vicky sudah lemah, akhirnya Pak Vicky downgrade ke 32 bit sistem. Bermasalah tidak Pak? Tidak. Karena kenapa? 32 bit ini speknya lebih rendah daripada yang 64 bit. Meskipun di sini komponennya mintanya harus 64 bit. Logikanya gini, ketika laptop kalian 64 bit permintaan 4 bit udah tidak support atau ada kendala treble, keyboard, mouse dan lain sebagainya, kalian langsung turunkan install ulang ke 32 bit untuk mencari titik aman. Karena kenapa? Hardware tidak selamanya bertahan lama, pasti mempunyai kelemahan. Ketika pada saat hardware lemah, mau nggak mau kalian harus turunkan OS-nya agar tidak memperhambat jalannya hardware atau komponen komputer kalian, ya, terutama pada CPU. Nah, di sini komputer desktop ya, Pak Vicky nama komputer desktop karena saya Pak Vicky nggak dirubah namanya ya, komputer desktop tetap aja notebook. Oke, di sini ada namanya untuk mengecek driver ya, driver di mana, apa sih Pak driver itu? Nah, driver itu adalah suatu software atau aplikasi ya yang harus terinstall di komponen laptop tersebut. Ya, oke, langsung kita cek aja device manager. Oke, proses ya. Nah, perhatikan. Di sini ada audio input output, ada baterai, ada bluetooth, ada kamera, ada komputer, disk drive, display dan lain sebagainya. Ini adalah komponen-komponen yang ada di laptop Bapak. Kalau yang nggak ada ya nggak bakal ada tampil di sini. Jadi seperti Bluetooth, Pak Vicky ada fasilitas Bluetooth ya, berarti drivernya harus terinstall. Nah, seperti ini. Ketika driver ini belum terinstall, ada tanda seru, biasanya segitiga. Nah, seperti ini. Ini tandanya ada driver yang belum terinstall atau tidak support. Nah, seperti ini harus kita cari drivernya ya. Nah, ini Pak Vicky Bluetooth udah terinstall. Oke. Komputer kamera juga Pak Vicky sudah ada ya. Nah, seperti itu. Bagaimana Pak cara menginstal untuk OS driver di OS 2010? Perhatikan. Di sini ada keyboard. Misalkan keyboard taruhlah belum terinstall ya, misalkan. Di sini misalkan ada tanda segitiga, tanda seru. Nah, ketika keyboard ini belum terinstall, otomatis driver keyboard ini terinstall, otomatis keyboard tidak akan bisa digunakan. Baik keyboard internalnya maupun keyboard eksternal. Keyboard eksternal seperti apa sih Pak? Ya, jadi dia nggak support ketika keyboard di laptop kalian rusak, otomatis dia nggak bakal support. Karena kenapa? Driver outnya ini, device-nya ini belum terinstall atau attached PS2 nya keyboard ini belum terinstall. Jadi harus diinstal dulu. Gimana caranya ya? Kita klik ini, klik kanan, pilih second port change atau klik ini, misalkan segitiganya di sini ya. Segitiga di sini ada tanda kuning seperti ini tadi yang order device. Nah, seperti ini misalkan di sini klik kanan. Dan di sini ya, di sini update driver. Nah, share automatically for update driver software. Kalau share automatically dia harus apa? Harus online ya. Untuk Windows 10 kita mencari drivernya online. Biar apa? Biar support dengan komponen hardware yang ada di laptop kita atau komputer kita. Untuk Windows 10 bisa diupdate secara otomatis. Kalau Windows 7 tidak bisa ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita cancel. Namanya itu driver. Oke, sekarang kita next
kita close dulu sini, close lagi. Oke, biasanya kalau kita mendownload film atau musik pasti dia downloadnya di download ini. Nah, ini data yang Pak Vicky pindahin, belum sempat ya. Ini seharusnya jangan di sini, harusnya ada di data E. Oke, ada lagi kalau ingin mengetahui untuk spesifikasi yang lebih jelas lagi, kita bisa menggunakan perintah cmd ya. Kita close dulu, kita bisa gunakan perintah cmd, kita klik aja di sini cmd. Nah ya, atau bisa kita gunakan run, enter aja, kita tulis misalkan dx di up. Nah ini juga sama ya, juga sama untuk melihat spesifikasi laptop atau komputer kita oke, kita yes aja, tunggu ya. Nah sini lebih jelas lagi ya. Jadi direct diagnosis tool itu untuk mengetahui sistem yang sistem laptop kita atau komputer kita, dari aplikasinya atau software ya, softwarenya atau hardwarenya. Yang desktop nama komputer saya, operating system Pak Vicky gunakan Windows 10 Enterprise 32 bit ya kan, 32 bit. Nah 4 bit tadi itu apa sih Pak? Nah 4 bit itu prosesornya support dengan 4 bit, cuma Pak Vicky gunakan yang 32 bit. Lineage Indonesia, Asus Komputer Indonesia ya, sistem manufakturnya. Nah ini tipe laptop model Pak Vicky X455J BIOS. Nah BIOSnya terakit ya, dibuatnya pada tanggal 2 bulan 5 tahun 2015 ya, berarti laptop ini ke tahun 2020 sudah 5 tahun. Prosesor Pak Vicky Core i3 ya, terus RAM-nya Pak Vicky 2 GB itu kalau dijadikan MB yaitu 2000 MB atau 2048, terus dan page file 2875 MB. Nah ini adalah seluruh file ya, page file user 2585 seperti itu. Oke, kita exit aja. Oke, ntar Pak Vicky cek waktu dulu ya. Oke, waktu masih berjalan 16 menit. Oke, mungkin sampai sini dulu ya, biar kalian gak bingung, kalian pahamin dulu perkenalan tadi laptop atau komputer ya, sama aja sih, laptop sama komputer sama aja. Intinya untuk penyimpanan kita harus di data ya, itu penyimpanan dokumen data biar aman. Karena kenapa? Kalau kita menyimpan data di dokumen, video tadi atau musik dan sebagainya, nanti laptop kalian bisa berat karena dia langsung tersimpan di sistem C. Tapi kalau misalkan kalian tersimpan data D, insya Allah laptop kalian tidak berat. Itu tips dari Pak Vicky. Oke, perhatikan. Yang kedua, ya Pak Vicky kasih tahu lagi, bagaimana sih Pak cara ngatasi laptop lemot itu? Laptop lemot itu belum tentu laptop tersebut langsung belum tentu laptop tersebut harus install ulang. Ingat, segala sesuatunya tidak perlu langsung diinstal ulang. Itu bukan menyelesaikan masalah kecuali Windows kalian blue screen, layar langsung biru, itu baru kita install ulang. Kita bisa di recycle bin ini, contoh ya, di sini recycle bin. Nah ini data yang Pak Vicky hapus, Pak Vicky Ctrl A, Ctrl plus A, Ctrl plus A ya, itu otomatis dia ngeblok. Oke, Pak Vicky ulangi lagi, Ctrl plus A, itu ngeblok semua. Kita tekan delete. Nah ya, delete ini dari mana sih Pak? Ya tadi di keyboard itu ada tulisan delete ya, di keyboard itu ada tulisan delete, jadi Ctrl A delete, kita klik yes.
di recycle ini sudah tidak ada data, tapi jangan bangga kalian, masih ada namanya spam di sini, persen, TEMP persen. Oke, kita enter ya, kita enter. Nah, ini adalah bekas jejak kita selama komputer kita beroperasi. Itu banyak debug, ada setup, dan ini adalah spam. Nah, inilah spam. Jadi ini yang membuat berat, berarti kita harus hapus. Kita klik aja, Pak ini ada Adobe, ini pasti file. Enggak, ini adalah spam. Hapus aja, Ctrl A, tekan delete. Ulangi lagi ya, klik bebas Pak Vicky, klik satu kali, Ctrl A untuk blok semua, klik kanan, delete. Oke, do this for all short automatic. Try again. Kita cek lagi, try again lagi, klik lagi, baru kita skip. Oke, 719 item, lumayan ini, berarti laptop ya. Oke, kita refresh dulu. Belum, Pak Vicky udah tua, udah 5 tahun, jadi agak lambat ya. Oke, nah di sini ada recycle bin nih, kita buka. Jadi data yang dihapus tadi lalu akan recycle semua. Kita Ctrl A, delete. Nah, tuh, sudah setengah giga. Oke, kita close aja, udah selesai ya. Oke, oke. Jadi mungkin itu saja, nanti kita lanjut lagi untuk pertemuan kedua ya. Untuk pertemuan pertama tadi pengenalan tentang sistem komputer ini ya, aplikasi, baik hardware atau spesifikasi laptop ini ya. Semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mengembangkan channel Bapak. Kita akan lanjut lagi ke pertemuan kedua di minggu selanjutnya. Tolong kalian pahami, kalian pelajari, misalkan praktekkan di warnet. Mungkin nggak bisa laptop kakaknya, bisa pinjam dulu, tapi kalau bisa dan video Bapak kalian download agar lebih bermanfaat. Kurang lebihnya kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.